Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Utami dengan NIM 2920202148 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar di kelas 6, semester 1, tema 1, subtema 1, mata pelajaran IPA tentang perkembangbiakan tumbuhan. Dan berikut video pembelajarannya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Dia. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Saya baik, Bu. Tuhan baik. Alhamdulillah, semoga selalu baik ya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan untuk Francisca, tolong pimpin doa terlebih dahulu. Bu Dia dan teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, di masa pandemi seperti ini, semoga anak-anak selalu tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Karena kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun secara daring. Nah, hari ini Ibu share screen sebentar ya. Nah, ini gambar yang nomor 1 ini apa ya? Adit, ini apa? Gambar apa? Yang mana, Bu? Nih. Oh, yang itu stroberi, Bu. Fungsinya apa bagi manusia? Nah, bisa buat sumber energi, bisa buat makanan, manisan, minuman. Banyak, Bu. Baik, pintar. Yang kedua, ini gambar apa ya, Lili? Bunga matahari, Bu. Fungsinya apa ya? Dibikin kuaci, Bu, bijinya. Ya, bagus. Dan yang ketiga ini apa ya? Gambar apa ya, Teresia? Padi, Bu. Fungsinya apa ya bagi kehidupan? Buat jadi nanti kalau udah jadi padi terus nanti dibikin beras, habis itu udah jadi beras terus nanti dimasak jadi nasi, jadi sumber energi. Nah, pintar. Di sini ternyata pintar-pintar semua ya. Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan. Siapa yang tahu tentang perkembangbiakan? Bertambah banyak, Bu. Ya. Lagi? Cabang. Ya, bagus. Perkembangbiakan adalah suatu proses bertujuan untuk memperbanyak suatu tumbuhan atau tanaman pada spesies tertentu. Nah, apa itu manfaat tumbuhan? Manfaat tumbuhan bagi hewan dan manusia itu sangat banyak. Salah satunya manfaat bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memerindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Cara perkembangbiakan itu ada dua, generatif dan vegetatif. Generatif berarti perkembangbiakan yang melalui proses perkawinan. Nah, alat perkembangbiakannya biasanya bunga. Sedangkan vegetatif adalah tidak melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif kemudian terbagi lagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia. Contohnya ada tunas, spora, dan geragi. Vegetatif buatan dengan bantuan manusia seperti ada mencangkok,
menyambungkan seperti itu. Nah, ini ada bagian-bagian bunga yang warnanya pink ini namanya mahkota. Ini bagian yang paling besar ya. Dan ini ada kepala sari, dan yang panjang ini ada benang sari, dan yang seperti kepala sari namun agak kecil ini namanya kepala putih, dan yang ini ada tangkai putih, ada bakal biji yang di dalam ini, ada kelopak bagian luar, ada dasar bunga, dan tangkai bunga. Next. Nah, perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan dengan melalui proses perkawinan. Contohnya tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadi penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada putik. Nah, ini. Nah, penyerbukan bisa dilakukan melalui perantara misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Penyerbukan yang melalui perantara angin seperti jagung, padi, dan gandum. Sedangkan air ada ganggang. Yang melalui perantara hewan bisa bunga mawar, melati, dan bunga sepatu. Hewan-hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Dan berikut ini contohnya ya. Nah, ini ada gambarnya. Serbuk sari yang ada di jagung ini dibawa terbang oleh angin akan berpindah ke bunga yang lain, bunga jagung yang lain. Dan yang ini melalui bantuan manusia dilakukan apabila kondisi serbuk sari dan putik terhalang karena struktur anatomi banyaknya bunga yang rumit. Dan ini hewan membawa serbuk sari ke kepala putih. Serbuk sari menempel pada lebah saat lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu, kemudian lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain yang sama jenisnya, lalu serbuk sari yang tadi dibawa lebah menempel pada putik bunga yang lain. Nah, ini ada serbuk sari yang terbawa oleh air. Serbuk sari lepas dari tangkai sari. Serbuk sari terbawa air, mengalir. Setelah itu, serbuk sari menempel pada putik yang lain. Dan ini ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Ini contohnya. Yang kedua ada penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang lain yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Ini ya. Dan yang ketiga ada penyerbukan silang jika serbuk sari hingga ke putik yang lain di pohon yang lain yang masih sejenis. Ini beda pohon tapi masih sejenis. Yang keempat ada penyerbukan bestar, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Ini ya, beda pohon, beda jenis. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Oke. Bu. Sudah cukup. Oke, jika tidak, ini ada tugas untuk kalian. Nanti kalian kerjakan ya. Kalian cari bunga yang ada di sekitar kalian. Kalian gambar pada tabel dikasih bagian-bagiannya, nama bunganya apa. Bunganya tidak boleh sama ya. Bunganya harus berbeda-beda seperti bunga kamboja, bunga mawar, atau apa. Dan di sini kalian tulis cara penyerbukannya ya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya lagi? Cukup, Bu. Sudah, Oke. Bu. Jika tidak ada yang bertanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Dan untuk Teresia, kamu bisa pimpin doa. Baik, Bu. Andi dan Bu Dia, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan ya. Sekian dari Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon maaf, terima kasih.